Oke, bismillah. Hari ini kita mulai untuk pembahasan terkait dengan property plan equipment chapter 10 intermediate accounting. Nah, kemudian apa sih yang kita pelajari hari ini tuh ada beberapa cakupan materinya ya, mulai dari definisi dan karakteristik untuk PPE sendiri itu bagaimana, kemudian biaya bunga selama proses konstruksi. Kalau kita tahu kan biasanya PPE itu kan dimulai dari pembelian tanah sampai dengan mulai melakukan konstruksi awal, prosesnya, dan sampai properti itu siap digunakan. Nah, selama proses itu ada 3 proses sebetulnya, yaitu pada saat kita mulai membeli, kemudian kita mulai mengolah. Nah, di olah ini kita sudah mulai mengakui adanya kos-kos tertentu yang namanya adalah kapitalisasi. Kalau di sini tulisannya adalah periode kapitalisasi. Kemudian nanti ketika aset itu udah jadi, nah itu nanti kita gunakan. Itu juga kita hitung, kita bebankan, namanya depresiasi kan. Kayak waktu di sebelum-sebelumnya beban depresiasi. Kemudian nanti kalau misalkan kejadiannya ada beberapa kejadian, misalkan bisa jadi properti PPE ini satu, ketika sudah nggak layak digunakan sehingga perusahaan ingin menjual, itu bisa terjadi. Yang kedua, itu bisa saja PPE itu mungkin kejadian-kejadian yang tidak terduga atau force major gitu. Jadi bisa jadi juga perusahaan itu akan mengakuinya apakah itu nanti akan mengurangi sisi aset atau cenderung nanti menambah masa manfaat atau kriteria-kriteria lain sebagainya. Nah, semua hal itu kalau dirangkum menjadi satu, itu nanti dia ada beberapa macam, ya maksudnya kayak timeline gitu. Jadi tahap awal adalah biaya perolehan atau historical cost. Kemudian pada saat pengolahan itu kita udah mulai mengakui berdasarkan fair value method, ya. Kemudian pada saat proses pengkonstruksian atau the process of construct itu periode mengkapitalisasi. Nah, di periode untuk mengkapitalisasi ini ada berbagai macam. Dia nanti bisa jadi biaya terkait dengan tanahnya, bangunannya, dan isiannya. Nah, itu maka di sini nanti ada biaya tanah, bangunan, peralatan, ada 3. Nah, bisa jadi juga aset yang dibangun sendiri. Nah, ini juga ada semacam metode atau ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan ketika dibangun oleh pihak lain, seperti itu. Nah, bagaimana peristiwanya kita check it out saja. Nah, ini yang kedua, karena di sini tadi nggak cukup kan yang untuk penilaian dari PPE, biaya sesuai sampai dengan pelepasan, maka untuk penilaian PPE itu kita mulai dari bisa jadi cash discount. Jadi mungkin pada waktu kita beli atau kita jual itu ada diskon tertentu, kan bisa aja. Misalkan nggak layak sehingga perusahaan ketika mau menjual itu dia didiskon gitu supaya terjual. Atau kontrak pembayaran di akhir ya. Jadi kontrak pembayaran di akhir itu kita udah nerima asetnya atau kita sudah menjual asetnya, tapi baru dibayarkan di akhir periode, misalkan di Desember atau November gitu. Dia belinya atau dia jualnya di Januari Februari. Nah, bagaimana mengakuinya nanti ada beberapa syarat-syarat tertentu. Atau pembelian lamsam seperti yang kemarin, ya kan, tanah itu harga belinya adalah misalkan 1 juta. Nah, ada 3 alokasinya. 1 misalkan A, B, C. Nah, di pembelian lamsam itu nanti kita bisa mengalokasikan kos pembelian kita ke masing-masing lamsamnya tadi. Gitu. Sama seperti yang kemarin waktu LCNRV kalau nggak salah ya. Yep. Iya. Kenapa? Iya benar. Iya. Kenapa? Nah,
Kemudian penerbitan saham. Nah, bisa jadi nanti ketika kita menjual aset itu menggunakan saham. Ini ada kejadian peristiwa ketika aku waktu dulu kuliah AKM 1 juga, saya tanya, kalau perusahaan dengan kriteria sebagai perusahaan yang go publik, pasti kan dia sudah terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia. Terus dia bisa menerbitkan sekuritas atau saham atau stok atau share. Nah, kalau perusahaan ingin membeli tanah untuk dibangun cabang misalkan gitu, anggaplah Astra gitu ya, Astra Internasional, dia beli tanah di daerah Jawa Tengah. Kemudian dia itu nggak mau gunakan uang, tapi dia menggunakan metode penerbitan saham. Ini bisa terjadi. Nah, gimana kapitalisasinya? Ya, kapitalisasi dan proses penilaiannya yaitu harga saham pada waktu itu adalah harga yang dia bayarkan atas pembelian aset tertentu yang dia dapatkan. Loh, Kak, kalau misalkan dia nanti ada peningkatan kan saham kan bisa jadi fluktuatif, ya kan? Bisa naik, push down atau push Betul. up. Gimana kalau misalkan kayak gitu? Nah, itu adalah risiko yang ditanggung oleh penjual. Seperti itu. Tapi pada dasarnya harga fair value-nya atau harga beli kita adalah pada harga saat kita membeli pada waktu itu. Gitu. Toh kemudian hari itu ada push down atau push up-nya, itu adalah kejadian yang di luar dari kebijakan perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan tuh bisa menggunakan saham untuk pembelian. Begitu juga untuk menjual. Jadi mungkin karena dia sudah sangat liquid asetnya, dia bisa jadi aku jual aja, saya jual tapi kamu harus beli saham saya lah, saham saya ya. Jadi harganya misalkan 100 juta. Kamu harus konversi dalam bentuk saham biasa ya. Saham biasa punya saya PT Astra Internasional gitu. Sehingga likuiditas dari aset dari saham saya itu menjadi lebih bagus tuh bisa. Jadi ada kebijakan di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi gitu. Atau pertukaran non monetary asset. Jadi saya punya mesin lama, teman saya itu juga punya mesin, tapi dia masa manfaatnya atau klasifikasinya itu masih 3 tahun, saya punya 5 tahun. Nah, saya tukaran, dia ingin punya saya mesinnya, saya ingin punya dia. Nah, itu nanti ada beberapa cara atau pengakuan dan pencatatan yang harus kita lakukan. Gitu. Untuk yang pertukaran non monetary asset. Nah, kalau dia subsequent, itu biasanya macam-macam. Nah, subsequent itu apa? Subsequent itu adalah kejadian-kejadian setelah peristiwa pembukuan. Bisa jadi ada jaminan pemerintah masuk penilaian ya. Jadi jaminan pemerintah itu gini. Misalkan pemerintah itu biasanya terkait dengan kebanyakan properti. Jadi kayak semacam transaksi yang sifatnya call option gitu. Call option itu transaksi yang objeknya itu adalah properti. Nah, properti ini harus dijamin oleh pemerintah sehingga antara call option dan put option itu terjadi rebalancing. Tahu ya, call option dan put option. Apa itu? Call option itu adalah ketika kita beli, nah sedangkan put option itu adalah ketika kita jual. Nah, jadi maksudnya gini, call option itu adalah suatu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak di mana dia ingin membeli aset properti tertentu, tapi ada persyaratannya. Nah, jadi misalkan pemerintah mengeluarkan jaminan properti untuk sekian puluh tahun dengan biaya sekian-sekian. Nah, si call option itu ingin di harga sekian.
Nah, si pemiliknya, pemilik properti itu, dia put option pada harga sekian. Pemerintah itu sebagai jaminannya. Kalau kamu beli sekian, nanti kamu dapat ini. Saya jamin sekian, gitu. Nah, jadi istilahnya kalau jaminan pemerintah itu ya semacam garansi gitulah. Tapi cenderungnya ke properti ya kalau untuk jaminan pemerintah ini. Oh ya, jadi kayak peristiwa tahun berapa ya? Aku lupa. Peristiwa terkait dengan tahun 2008. Ya, krisis 2008 di Amerika itu terjadi apa? Pembelian secara tidak terduga atas Normal. aset properti, gitu. Sehingga mengakibatkan apa itu namanya? Inflasi ya. Nah, inflasi itu. Nah, maka pemerintah di sana memberikan jaminan gitu. Nah, kalau untuk biaya subsequent ada bisa jadi addition, penambahan, jadi asetnya ditambahkan, itu kan kita nggak tahu. Mungkin ketika di akhir periode itu profit, sehingga perusahaan ingin menambah, saya beli lagi dong buat kapasitas produksi saya semakin banyak gitu. Atau nanti mengimprove dan mereplacement, ya kan? Misalkan mesin yang sudah ada, kita improve, kita perbaiki, dan kita ganti beberapa suku cadangnya sehingga menjadi lebih bagus. Atau repairment. Service termasuk nggak? Apa? Kalau service termasuk improvement nggak? Masuk. Service kan semacam pembugaran gitu. Termasuk dalam improvement. Mungkin dia di repairs ya, di repairment. Jadi kayak perbaikan-perbaikan tertentu gitu. Nah, yang terakhir ini adalah pelepasan. Nah, konsepnya gimana? Biasanya aset itu kan macam-macam ya. Bisa jadi karena usang, perusahaan akhirnya menjual karena dia ingin mengganti yang baru. Atau perusahaan terkena tanah longsor, seperti di beberapa daerah di Pulau Jawa gitu kan, perusahaannya kena tanah longsor atau banjir bandang sehingga asetnya rusak. Nah, ada dua proses pencatatan. Kalau dijual, kita bisa mengakui gain or loss. Ya. Sedangkan kalau di force major, kayak langsung biar aja dilepas sudah. Nah, itu biasanya lebih banyaknya pada loss-nya. Gitu. Beda kan? Karena kita nggak dapat masa manfaat, sedangkan sudah rusak, hilang, kena bencana alam. Oke, ini dia preview tadi ya, sebenarnya sudah di sini. Dua ini. Nah, kita lihat definisi dan karakteristiknya. Jadi, PPE itu sebenarnya aset yang tahan lama. Ya, di aset tahan lama dan biasanya digunakan untuk operasional perusahaan sehari-hari. Dan ini fokusnya cuma itu tuh, aset. Iya, aset. Banyak ya. Kenapa? Banyak ya aset Pak. Iya, karena apa? Ya, dia diklasifikasikan dalam aset tetap. Cenderungnya di aktiva tetap. Itu di paling bawah biasanya. Nah, kemudian penggunaannya tuh biasanya untuk operasional ya. Nggak mungkin dia dijual. Karena kalau dijual pun ada kriterianya. Gimana nanti kita lihat. Yang kedua, jangka panjang. Nah, jangka panjang biasanya 5 tahun, 10 tahun. Tapi kebanyakan sih 5-8 tahun. Kemudian, kemudian bisa depresiasi gitu. Dan biasanya dia substansinya fisik ya. Jarang ada yang intangible. Kalau intangible itu biasanya kan kayak goodwill, kemudian provision ya, atau ya semacam goodwill gitu. Nama produk-produk citra. Gitu. Contohnya di sini adalah tanah, ya, PP ya, properti itu bangunan, plan tanah, equipment peralatan. Nah, bagaimana mengakuisisinya? Untuk akuisisi ini kita lihat metode berdasarkan kejadian subsequent. Itu ada dua. Yang pertama menggunakan metode cost method, dan yang kedua adalah fair value method. Kalau cost method, ya. Mas, bentar, tolong bilangin tadi ada tamu soalnya. Oh yang iya. Metode. Maaf. Oke. Yang metode.
Jadi kalau untuk akuisisi dari PPE itu kita lihatnya berdasarkan peristiwa subsequent. Jadi metode berdasarkan peristiwa subsequent. Ada dua, yang pertama adalah metode cost, yang kedua adalah metode nilai wajar atau fair value. Kalau di metode cost, dia menggunakan historical cost. Jadi biaya perolehannya berapa gitu. Kan namanya cost ya. Kalau metode nilai wajar berarti ada semacam revaluasi atau gampangannya kayak kemarin LCNRV gitu. Maka kenapa LCNRV itu selalu sebelum PPE? Karena dia nyambung. Nah, historical cost itu adalah LC-nya, sedangkan fair value adalah NRV-nya. Jadi kayak ada biaya-biaya tambahan, biaya-biaya pengurangan gitu. Maka di sini adalah kata kuncinya adalah revaluation. Revaluation. Orang kamar. Kalau 5.000-an sih. Yo. Ini 5.000 sih. Oke. Oke. Sorry Mas, adikku rada kempelu. Oke. Nah, selanjutnya apa itu historical cost? Nah, adalah mengukur kas atau tarakas harga itu ya, yang untuk mendapatkan aset dan bring itu kan memindahkannya ke lokasi dan kondisi yang sangat bisa untuk digunakan. Jadi ya gampangannya kita beli barang dan biaya-biaya terkait barang sampai ke rumah kita itu adalah historical cost gitu. Contohnya apa? Iya, sampai ongkos kirimnya itu historical cost. Adalah harga pembelian, ya kan, termasuk dengan importnya, kemudian non-refundable purchase tax pajaknya, dan pengurangan-pengurangan dari diskon perdagangan dan rabat. Nah, yang kedua adalah cost yang dapat diatributkan ke yang pemindahan aset tadi. Itu biasanya kan ada kayak ongkos kirim atau kejadian atau asuransinya, asuransi ketika barang itu di perjalanannya, seperti itu. Nah, kalau untuk cost of land itu banyak macamnya, ya ada 5 kalau nggak salah. Nah, cost of land itu apa? Jadi biaya saat kita itu membeli tanah sampai siap untuk digunakan. Kan nggak mungkin toh kita beli tanah, misalkan daerah Surabaya bagian barat, daerah rumahku gitu kan. Pasti kan saya usang gitu, masih banyak rumputan, masih kotor, kemudian nggak terurus. Nah, biaya-biaya untuk menghasilkan tanah, namanya dalam AKM kita bilang tanah itu adalah tanah yang siap digunakan. Jadi bukan tanah yang akar rumputnya, ilalang, dan sebagainya, bukan. Tapi adalah tanah yang siap kita gunakan. Nah, itu apa saja? Berarti cost of land di sini adalah kita beli tadi harga pembelian, kemudian biaya-biaya untuk menutupi seperti memperbaiki, kemudian merumputi tadi tanah-tanah itu sampai dengan biaya yang siap untuk kita gunakan. Dan biaya terkait dengan mortgage juga ya, jaminan-jaminan atas tanah tadi, ya kan, kemudian asuransi tanah tadi, dan biaya mungkin safety cost of land juga, ya kan, pengamannya siapa, kita bisa panggil, dan sampai dengan biaya pencetakan sertifikat tanah. Nah, jadi kalau udah tanya cost of land itu apa, bukan berarti cost of land adalah purchase price saja, tapi cost of land itu adalah cost yang untuk cost dari tanah yang sudah siap kita gunakan. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kategori. Nah, jadi kalau misalkan ada 3 ya, cost of land itu yang ketika udah siap digunakan, itu ada 3 klasifikasinya. Apakah kita mau mengakuinya sebagai persediaan, inventory, atau investasi, atau land improvement. Kalau dia hanya sebatas pada land improvement saja, berarti artinya tanah ini mulai dari
kita beli, kemudian kita perbaiki gitu kan, kita garap, kemudian kita impor aja, mungkin ditambahin pagar-pagar, kemudian tambahin jalanan gitu kan. Nah itu namanya tanah yang diimprovisasi saja, yang digunakan untuk ya paling nggak lebih dari Parkir. ya lapangan parkir gitulah, atau lapangan sepak bola. Oh, terlalu bagus lapangan sepak bola. Ya lapangan parkir, iya. Nah yang kedua investasi. Jadi tanah yang kita beli ini bisa jadi investasi. Kenapa? Jadi kita beli tanah, kemudian kita lakukan penilaian atas tanah yang kita beli. Jadi kita beli tahun 2010, harga tanah mungkin 150 juta, tapi kita jual buat tahun 2030. Jadi 20 tahun yang akan datang ternyata harga tanahnya menjadi 350 juta. Nah, ini artinya tanah itu kita gunakan sebagai aset investasi kita. Nah, Tapi tanahnya juga itu kan. Tanahnya selama jarak tahun itu juga dirawat kan. Dirawat? Nah, Iya, dirawat. itu Tapi biayanya masuk mana di perawatan? ya sama seperti sebelumnya ini. Nah, di sini expenditure of cost of land-nya. Jadi nanti sampai biaya dia dijual. Ya. Jadi ini investasi ini adalah sebetulnya penggunaan tanah ini untuk digunakan sendiri atau investasi. Kalau investasi berarti ada penilaian jangka panjang. Kalau tanah ini saya bagusin gitu kan, saya bagusin, kemudian ditambahkan atribut apa gitu, dan saya menilai bahwa tanah ini memiliki nilai yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Dia digunakannya untuk investment. Held for speculation. Jadi dia di held-nya itu untuk spekulasi gitu. Bukan untuk kejadian atau aktivitas operasional. Nah, yang kedua, tanah itu held by a real estate for resale. Jadi fokusnya itu adalah untuk dijual kembali. Berarti tanah ini sebagai persediaan. Atau Ya, biasanya barang. itu apa ya, perusahaan properti ya kalau nggak salah ya. Ya, real estate. Oh iya, real estate, sorry. Real estate. Oke, seperti itu. Nah, kalau cost of building gimana? Sebenarnya sama aja. Cost of building ini ya mulai kita bangun pondasi gedung sampai jadi gedung, itu adalah semua biaya-biaya terkait dengan gedung tadi. Contohnya dari bahan, materialnya, tenaga kerjanya, overhead cost-nya juga dihitung. Loh, kan iya, kan padahal kita belum melakukan operasional, tapi kok udah ada overhead cost? Iya, kalau kita menggunakan jasa mandor gitu kan, atau supervisi yang mengawasi pekerja-pekerja, nah kita bisa mengakui biaya overhead-nya. Atau listrik yang digunakan untuk mungkin ngelas, ngambil air sanyo gitu kan. Nah itu juga bisa kita bebankan sebagai cost overhead-nya. Dan professional fee, biasanya surat izin bangunan itu apa? IMB ya, IMB, izin mendirikan bangunan. Nah itu juga cost of building. Arsitek juga ya? Arsitek juga, arsitek dan tukang-tukang itu teknik sipil. Sampai dia jadi bangunan. Nah biasanya excavation to completion itu juga bisa ya. Excavation apa? Iya kan, mulai dari pembangunan sampai penyelesaian. Ya, sampai penyelesaian. Nah, kalau untuk peralatan gimana? Ya, sebetulnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Ya. Mulai kita mengakui sampai kita gunakan, kita siap digunakan untuk keperluan operasional tuh
adalah semua cost terkait dengan peralatan tadi. Jadi harga pembelian, ongkosnya, asuransinya, ya kan. Kemudian cost of special foundation ini biaya-biaya khusus untuk siap digunakan, mungkin ada sedikit perbaikan, pemasangan kayak AC dipasang di dinding gitu, dan perakitan juga termasuk biaya perakitan sampai dengan jadi itu merakit sampai dengan ya jadi. Cost of conducting trial runs itu juga ya, itu uji cobanya kan, apakah peralatan ini layak apa enggak gitu. Oke, ini ada latihannya, sebenarnya gampang ya untuk jawaban. Enggak punya guruku. Jadi ya kayak gini, uang dipinjam untuk membayar kontraktor bangunan, notes payable, ya kayak utang jangka panjang kan, dia untuk mendirikan bangunan, pembayaran untuk konstruksi dari proses ya kan, berarti bangunan, kemudian biaya dari tanah yang dimulai sampai dengan disiapkan, berarti terkait dengan tanah, delinquent real estate, tanah, pajak real estate, premi atas asuransi 6 bulan dari konstruksi, berarti terkait dengan bangunan, seperti itu. Kemudian refund itu berarti pengembalian dana 1 bulan asuransi, karena konstruksi itu selesainya lebih cepat ternyata. Nah, itu dia mengurangi biaya bangunan tadi. Kemudian biaya arsitek bangunan, biaya untuk membeli real estate, kan, adalah tanah. Kemudian biaya komisi atas pembayaran dari pihak agensinya, tanah juga. Cost of raising and removing building, tanah Iya kan kan, bisa. pengosongan tanah. Ya, jadi jelas ya. Oke, ini juga udah pasti gampang kan. Nah, inilah yang tadi aku bilang tadi lah self-constructed asset. Jadi aset-aset yang dibangun sendiri. Gimana? Jadi cost-nya itu mulai dari bahan baku. Biasanya kalau rumah itu kan ada yang lewat agensi, ada yang kita bangun sendiri. Nah, kalau kita bangun sendiri kan kita mulai dari pondasinya tuh berapa sih materialnya atau bahan bangunan yang kita perlukan gitu kan. Kemudian tukangnya, arsiteknya, dan sebagainya. Jadi materials and direct labor. Yang kedua overhead. Nah, overhead ini bisa jadi ada 2 kategorinya. Ada yang dikategorikan sebagai non-fixed overhead. Jadi overhead yang sifatnya itu bukan overhead fix. Dia kayak semacam kayak listrik ini kan dia nggak bisa dianggap sebagai fixed overhead, tapi semi variable fixed overhead gitu. Atau juga Contohnya apa aja? Listrik. Iya, listrik. Yang listrik kita gunakan untuk menjalankan aktivitas pembangunan rumah misalkan, pabrik gitu. Atau bagian dari keseluruhan overhead untuk proses pembangunan itu juga kita bisa bebankan sebagai overhead. Jadi sebagian dari proses pembangunan itu kayak mandor itu kan kita bisa bebankan sebagai overhead-nya perusahaan. Nah, biasanya perusahaan itu menggunakan metode kedua yang lebih ekstensif. Itu. Yang ini metode yang ini biasanya overhead. Ya langsung aja ya mending. Iya, sebentar ya, Dito ya, ada tamu. Oke.
Kadang-kadang ya gak ngeklik. Ada yang tak ikut plot. Masuk baterainya nentek. Mati. Iya, makanya enggak. Apa sih benar? Ini perasaan baru ganti deh. Berarti salah baterainya. Baru ganti kendaraan. Iku gak ngerti baterai sing opo iku. Loh sing oke iku. Iya, aku kan iku kan saka mbah to, aku nyoba saka kono. Lho iku lho. Baterai dalam Iku baterai kemasan. cilik nul. Bateraiku. Oke, Dito, kita lanjut ya. Oke. Sorry, tadi ada tamu. Iya, makasih. Nah, jadi biasanya perusahaan tuh lebih suka atau lebih prefer untuk menggunakan metode kedua ini. Karena kalau dianggap sebagai material and direct labor itu kan nggak masuk ya. Karena pembangunan aset, apalagi self-constructed itu biasanya lebih pada overhead pabrik gitu. Sama aja. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, gimana sih biaya bunga selama proses pembangunan tuh kita gimana cara mengkapitalisasinya atau menghitungnya? Nah, ini timeline-nya ada timeline di sini ya. Mulai dari sebelum kita bangun ya sampai selesai proses pembangunan itu nanti ada peningkatan increase to cost of asset. Jadi kapitalisasinya itu biasanya sifatnya actual cost ya. Jadi bukan yang budget cost, tapi actual cost selama proses konstruksi. Hal ini berdasarkan IFRS. Itu. Nah, gimana kita lihat Nah, IFRS itu mensyaratkan bahwa mengkapitalisasi itu berdasarkan pada actual interest atau bunga yang sifatnya aktual gitu. Dan kemudian harus konsisten dengan historical cost-nya. Kalau misalkan awal tadi historical cost-nya adalah 10.000, ya harus konsisten 10.000 terus. Nggak boleh, karena ada cost tambahan ini ditambahkan jadi 13.000, itu nggak bisa. Kemudian ada pertimbangan terkait dengan kapitalisasi. Nah, yang pertama adalah asetnya harus qualifying, jadi terkualifikasi apa enggak, kemudian periode kapitalisasinya ini berapa lama, dan nilai dari kapitalisasinya itu berapa besar. Nah, ini tadi intercost. Kapitalisasi apa diapakan? Kapitalisasi itu adalah proses menambahkan sejumlah biaya ke aset, gitu. Biar jadi lebih bagus gitu. Membebankan sebenarnya, cost ke aset kita. Tahu ya? Jadi building sebelumnya kita di laporan keuangan ada 100 juta. Nah, karena kita bangun, kita bisa mengalokasikan atau mengalokasikan ke building sebelumnya. Gitu. Itu namanya proses kapitalisasi. Oke, nah lihat di sini kapitalisasi kalau berdasarkan qualifying asset itu dia bisa pakai jangka waktu. Jadi jangka waktunya itu biasanya harus semakin lama semakin bagus. Karena kalau aset semakin lama harganya semakin tinggi. Gitu. Tergantung sih. Kalau tanah iya, tapi kalau mesin bobrok ya. Yeah. Kemudian capitalization dari asetnya sendiri itu ditentukan selama proses kerja berlangsung. Jadi dari nol waktu sampai dengan berapa waktu, gitu, amount of capitalized dan sebagainya. Nah, ini dia. Kalau qualifying asset, kan tadi jangka waktunya yang cukup lama ya. Nah, ada dua tipe. Dua tipe asetnya itu adalah asset under construction for a company own use. Jadi biasanya asetnya itu berada di bawah kendali dari penggunaan perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan
ada perusahaan parent company gitu, kemudian dia membangun subsidiary company-nya. Nah, itu juga termasuk dalam tipe dari qualifying asset. Tahu ya, jadi parent company kalau nanti dapat advance accounting atau akuntansi lanjutan, nanti ada parent company, kemudian nanti ada yang namanya subsidiary company. Nah, subsidiary ini harus masuk di parent company. Nih, jadi ada beberapa metode nanti. Itu yang dinamakan under construction for company own use. Oke. Nah, selanjutnya biasanya asetnya itu untuk dijual atau leasing. Jadi pihak ketiga yang memperkerjakan, ya, memproses aset kita, bangunan kita dan lain sebagainya. Jadi kayak leasing. Nah, jadi gitu. Dia biasanya lewat leasing gitu ya, proses leasing untuk membangun aset kita. Nah, periode kapitalisasi itu dimulainya ketika kita mulai membeli aset, aset, kemudian aktivitas-aktivitas untuk menyiapkan sampai dengan digunakan atau dijual kembali. Jadi ada WIP ya, kalau di AKBI namanya WIP, work in process atau work in progress gitu. Dan kos bunga atau biaya bunga selama proses berlangsung itu dimulainya. Nah, akhirnya kapan? Ketika udah selesai dan siap digunakan. Nah, itu udah nggak boleh lagi kita mengkapitalisasi bunga tadi. Tuh. Nah, kalau untuk nilainya itu, nilai dari kapitalisasi kita itu nanti bisa jadi ada yang menggunakan actual interest cost incurred. Jadi berdasarkan biaya bunga aktual. Jadi nggak boleh kan kalau yang kita kapitalisasi itu adalah biaya bunga yang masih estimasi, tapi yang harus aktual. Cek gimana? Kapitali? Nggak paham, Mas. Nggak paham. Apa gimana? Lagi minum. Nggak paham. Yang mana? Ya ini kapitalisasi amount untuk kapitalisme. Ya, jadi kalau biasanya kan interest cost itu ada dua. Ada actual, ada budget. Nah, budget ini adalah yang perusahaan punya atau estimasi dari perusahaan. Estimasi perusahaan. Nah, kalau estimasi perusahaan, misalkan ya, contoh timeline-nya gini. 1, 3, 4, 5. Perusahaan bilang, biaya bunganya tiap tahun 10% lah. Terus 10, sampai sini 10. Sedangkan actualnya, ini kan yang budget ya, budget interest cost. Nah, sedangkan actualnya ternyata nggak gitu. Kok bisa? Iya. Karena orang lapangan bilang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Orang lapangan bilang yang actualnya itu adalah 12%. Nah, 12% terus sampai sini. Gitu. Jadi perbedaan, ya.
Ditentukan dari apa itu? Sebelumnya kan tadi ada cost of land dan cost of building, cost of... Ya, Nah, berarti perusahaan tuh dari laporan, sedangkan yang aktual tuh dari yang orang di lapangan yang tahu segalanya itu. iya, seperti itu. Nah, ternyata 12% ini yang baru kita bisa alokasikan. Nah, jadi ada yang namanya, kalau tahu mungkin ya, unfavorable. Tahu ya, unfavorable sama favorable. Nah, unfavorable ini bagi perusahaan tuh minus, negatif. Nah, sedangkan favorable ini adalah yang positif. Plus. Di mana menentukan positif negatifnya? Kalau favorable antara actual interest dengan budget interest, ya bunga yang dianggarkan, itu ternyata lebih kecil actualnya, dia favorable. Tapi sebaliknya, kalau actual interest-nya lebih besar daripada budget interest, maka itu unfavorable. Ya kenapa? Kenapa? Karena actualnya lebih besar. Perusahaan nggak mau gede-gede dong, Om. Yang dianggarkan cuma 10%, tapi aktualnya 12%. Rugi saya. Berarti yang 12 itu berarti dia sesukanya orang lapangan berarti? Bukan. Pertimbangannya adalah berdasarkan biaya-biaya yang terjadi tadi. Jadi perusahaan itu kan sebetulnya masih buta ya. Dia masih buta. Dia masih berdasarkan pada laporan data yang lama. Nah, data yang baru ini kan kita nggak tahu. Tahunya adalah ketika proses rekonstruksi atau konstruksi itu terjadi. Nah, gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah avoidable interest. Jadi ada biaya bunga yang dapat dihindari. Adalah jumlah biaya bunga selama periode yang secara teoritis dapat dihindari perusahaan jika tidak melakukan pengeluaran untuk aset tersebut. Nah, ini nyambung dengan yang atas. Yang ini. Dia nyambung. Nyambungnya di mana? Tadi kan kita bahas ada unfavorable. Unfavorable dan favorable. Nah, kalau dia unfavorable, artinya perusahaan tidak bisa avoidable interest. Avoidable. Nah, sedangkan kalau yang favorable, dia berarti bisa menghindari biaya-biaya yang seharusnya tidak dibebankan. Tahu ya? Kalau favorable? Iya. Iya sih kan ditinjau kembali itu. Gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu metode untuk mencari nilai kapitalisasi. Nah, dalam menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, perusahaan menimbang pengeluaran konstruksi dengan jumlah waktu, bagian dari 1 tahun, atau periode akuntansi, yang dapat menimbulkan biaya bunga atas pengeluaran tersebut. Mana coba kita lihat aja. Contoh, asumsinya adalah grup Han Ren memutuskan untuk membangun gudang yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan untuk menyelesaikannya mulai tahun 2019. Perusahaan melakukan pembayaran sebagai berikut pada kontraktor. Tahun 2019 itu adalah $240.000 pada tanggal 1 Maret dan 1 Julinya 480, 1 Novembernya 360. Perusahaan menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Oke. Kita lihat di sini. Karena dia berakhirnya adalah 31 Desember. Jadi kan bulan 12.
Nah, tanggal 1 Maret itu sudah ada biaya. Tapi dihitung 2 bulan. Apa? Januari, Februari. No, hitungnya mundur. Nah, enggak, maksudnya Maretnya kan masuk. Berarti Maret kan bulan ke-3. Kan masih tanggal 1 Maret. Ayo, konsep waktu dalam PSAK ya. PSAK itu ketika 1 sampai tanggal 15 itu dianggap awal. Kemudian ketika tanggal 16 sampai tanggal 30 itu baru dianggap akhir. Tuh bedanya. Jadi kalau dia belinya tanggal 5, ya berarti masih dianggap 2 bulan. Bukan 3 bulan. Kecuali nanti belinya tanggal 17. Nah, baru 3 bulan. Oke. Sebenarnya ini kan sama kayak di pajak ya. Apa tuh? PPh pasal berapa ya? 11 atau 10 itu. Tentang biaya-biaya, bukan biaya, klasifikasi dari aktif, aset. Jadi kelas 1, kelas 2 itu. Tahu kan? PPh yang untuk bangunan, peralatan, tanah, kelas-kelasnya itu kelas 1, 2 itu. Itu sama seperti ini dia. Nah, kan tadi 12, tanggal ini 1 Maret, jadi yang kita kapitalisasi periode selanjutnya adalah 10 bulan. Nah, kalau untuk 1 Juli nanti, yang kita kapitalisasi adalah bulan berikutnya, setelahnya, yaitu 6 bulannya. Nah, sedangkan yang November ya, bulan berikutnya, November, Desember, 2 bulan. Gitu. Nah, tinggal dikali aja, itu ketemu rata-ratanya sekian. Terus gimana kita ngitungnya? Kita ngitungnya adalah, nah ini. Oh enggak sih, enggak. Ini udah beda lagi topik. Nah gitu ya. Jadi weighted average accumulated expenditure-nya dari masing-masing periode kapitalisasi tadi. Gitu. Nah, untuk tingkat bunga itu kita pertimbangkan dari mana sih sebetulnya? Tingkat bunga ini, kalau kita lihat di sini, for the portion of weighted average accumulated expenditure, ada yang menggunakan interest rate selama specific borrowing, jadi pinjaman yang khusus. Nah, dia biasanya kalau misalkan rata-rata akumulasi pengeluarannya itu lebih rendah daripada atau sama ya dari nilai pinjaman khususnya tadi untuk membangun aset, maka digunakan adalah interest rate incurred on the specific borrowing. Nah, kalau rata-rata dari akumulasi pengeluarannya itu lebih besar ya daripada bunga hutang spesifik atas pendanaan konstruksi aset tadi itu, maka kita gunakan metode weighted average of interest rate incurred on all other outstanding debt during the period. Itu kita gunakannya 2 metode yang berbeda. Gampangnya kalau lebih rendah, maka gunakannya adalah interest rate. Kalau lebih tinggi, weighted average. Nah, Oke. Nah, ini contoh interest rate ditunjukkan perhitungan dari tingkat kapitalisasi berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata ya tertimbang. For the itu lebih tinggi daripada nilai yang spesifik untuk mendanai konstruksi aset. Nah, contohnya adalah di sini.
12% untuk 2 tahun itu adalah nilai prinsipal itu uang muka ya gitu ya. 600.000, maka interestnya adalah 12% kali 600.000 jadinya 72.000. Nah, untuk yang 9% ini juga begitu, tinggal dikali aja dengan yang 2 juta, jadi nilai bunganya adalah 180.000. Nah, sedangkan yang terakhir 7,5% tinggal dikali aja 5 juta, jadi biaya bunganya adalah 375.000. Nah, Benar. Itu persenannya dari ya, mana? apa? Persenannya Persenan. dari soal. Udah dikasih berarti. Iya. Biasanya kita cuma suruh ngitung tingkat kapitalisasi, capitalization rate-nya. Berarti nanti suruh nyari interest ya. Iya. Oke. Yaitu total suku bunganya dibagi dengan total prinsipalnya. Itu ketemunya adalah 8,2%. Nah, artinya di sini bahwa apa? Oh, ternyata nilai kapitalisasinya itu tingkatnya adalah 8,2% setiap Dikali sih. apa namanya? Spesifik aset yang dibangun itu. Dikali 100% nggak? Iya, dikali 100%. Jadi maksudnya kalau baik pendanaan menggunakan notes payable kan utang jangka panjang, atau obligasi juga, ternyata tingkat kapitalisasi dari dua metode pembayaran adalah 8,25%. Gitu. Oh, jadi perusahaan itu menghitungnya 8,25% dikali total pengeluaran yang harus dikapitalisasi. Gitu. Nah, ini contoh yang paling komprehensif. Nah, 1 November 2018, Salah Company mengkontrak Favor Construction Corporation untuk membangun bangunan seharga $1.400.000 dengan biaya tanahnya adalah $100.000, dibeli dari kontraktor sebelumnya mungkin ya, dan termasuk pembayaran pertama. Kemudian Salah membuat catatan atas pembayaran pembangunan pabriknya itu selama tahun 2019. Nah, kalau kita lihat mulai 1 Januari 2018, sorry. Kemudian 1 Maret, ini adalah catatannya, 1 Mei, dan 31 Desember yang terakhir. Ternyata totalnya adalah 1,5 juta. Itu ya, 1,4 tambah 100. Ya, kan kena harga 100.000 juga. Iya, jadi 1,5. Nah, gimana yang ngitungnya? Nah, ini dia. Kalau menggunakan spesifik sebelumnya dulu aja ya, dia menyelesaikan bangunan dan siap untuk occupancy siap digunakan di 31 Desember 2019. Nah, untuk hutang pembangunan yang spesifiknya itu dia gunakan notes ya untuk membiayai pembelian dari tanah. Ini informasi tambahannya mungkin ya. Informasi tambahannya 15% itu 3 tahun notes ya. Dan beban biaya bunga. Hutang bunganya itu setiap tahun
dengan total nilai adalah $750.000. Biar 3 tahun ke depan. Iya. Kemudian hutang lainnya itu notes payable 10% selama 5 tahun. Ya. Date-nya itu persennya udah dari itu kan, dari soalnya kan. iya, dari soalnya. Nah, dengan hutang bunga setiap tahunnya adalah $550.000. Dan ini 10 tahun obligasi ya, untuk membiayai juga mungkin ya. Itu tingkat suku bunganya 12% dengan nilai prinsipal. Ini nilai prinsipal mungkin ya, $600.000. Nah, kita disuruh menghitung rata-rata tertimbang yang diakumulasikan untuk pengeluaran selama tahun 2019. Nah, ada nggak jawabannya? Oh, ada. Nah, 1 Januari itu berarti full. Dia mulai Januari sampai Desember. Full. 12/12 berarti langsung masuk 210. Kalau Maret berarti 10 bulan. Tinggal dikali aja gitu. 300.000 dikali 10/12 ketemu 250. Nah, yang Mei itu juga gitu. Karena yang telah selesai adalah Januari sampai dengan April, jadi Mei-nya itu baru dimulai sampai dengan Desember 8/12, jadi 360.000. Nah, untuk Desembernya karena udah selesai ya, jadi dia nggak perlu lagi mengeluarkan uang karena udah selesai. Jadi 0/0, 0. Nah, ketemunya 820. Nah, kemudian kita hitung 820 ini tadi. Nah, 0,5%. Oke, sebelumnya 0,15% itu kita hitung dari mana? Coba. Dari yang bawah ini ya, kayaknya. Nah, itu. Oh, sorry. 0,15 adalah suku bunga yang ini. Nah, 15% kan? Itu 750 dari mana, Mas? Apa? 750-nya dari mana? 0? 750. 750 yang ini. 750. Yang ini. Iya. Jadi caranya gini. Kan dia mau bangun. Nah, untuk bangun biayanya dia gunakan pinjaman, notes, untuk mendanai pembelian tanah dan konstruksi bangunan. Nah, jadi ternyata 750. Jadi 750 ini kita tulis dulu di sini. Karena kan dia gunakannya adalah construction notes, ya kan? Nah, jadi 750 0,15%. Ya kan? Oke. Nah, kemudian ini yang 70.000 itu dihitung berdasarkan rata-rata. Rata-rata sehingga nanti dapat nilai tingkat kapitalisasinya adalah 0,1104. Dari mana 0,11? Ini 127.000 itu diperolehnya dari pinjaman yang kedua tadi. Oh ya, ini. Mulai yang 10% sampai 12%. Ya, 10% sama 12%. Other debt. Nah, jadi 70.000-nya itu dibiayai dengan menggunakan other debt. 11,04%. Jadinya ketemu 120.228. Ini yang affordable interest. Nah, jadi tingkat kapitalisasinya itu adalah 11,04%. Oke. Kemudian ini adalah menghitung actual, ya kan? Actual interest cost.
Tadi 15, 10, dan 12. Nah, sebetulnya ya kalau kita lihat di sini construction notes itu $750 tadi dikalikan 0,15%, itu kan sama dengan 112.500. Nah, sedangkan kalau yang 5 tahun notes itu $50.000, 0,1%, jadinya 55.000, dan 10 tahun obligasi itu adalah 72.000 ya. Jadi actual interestnya adalah 239.500. Oke, ternyata nggak dijelaskan di sini ya. Iya. 39 nggak dijelaskan. Nah, sebetulnya jadi kalau kita lihat dia bunga aktualnya loh 239.500. Tapi dengan metode metode menggunakan weighted average expenditure ini tadi. Nah, dengan harga sekian kita bisa menghindari biaya bunga sebesar $120.000. Bayangkan. Tuh. Jadi penghindaran biaya bunganya tuh wah besar banget ya. Kok susah? Hah? Si construction note. Nah, ini kan besar sekali. 120.228. Itu bunga yang bisa dihindari. Sedangkan actualnya adalah 239.500 atau 120.228. Jadi yang dia hindari itu biaya sekian dari sekian ini. Dari 239.500 apabila dibiayai penuh oleh ini 3 hal ini secara full tanpa dia menghitung biaya kapitalisasinya. Wah, itulah keuntungannya kita menghitung kapitalisasi ya. Bahasa Indonesia itu. Berarti dikurangi nanti 239 kurang 120. Oke, selanjutnya. Iya, betul sekali. Ini dia. Ini kan. Nah, ada beberapa jurnal saat pembelian, ya kan, land building 210. CIP ini apa? Construction in process ya. In progress, sorry. Construction in progress. Jadi pada waktu pembelian tanah itu sebetulnya sudah ada bangunan di sana, tapi bangunannya belum selesai. Okay. Nah, kemudian tanggal 1 Maretnya itu pembangunan berlanjut. Pembangunan berlanjut dan nilai yang kita bebankan adalah $300.000. Nah, 1 Mei juga gitu. Apa? Berarti yang susah itu nyari kapitalisasinya ini ya? Nah, ya, di tanggal 31 Desember. Itu yang agak... Berarti akunnya cuma land, building, apa? Satunya apa itu? Equipment gitu. Enggak, akunnya berarti kan cuma land, building, terus equipment gitu kan? Iya. Cash gitu. Gitu aja. Yang susah itu yang kapitalisasi ini. Iya, menghitung kapitalisasi. Oke. Nah, 1 Mei juga gitu. Sampai 31 Desember, itu baru kita hitung berapa nilai kapitalisasi bunga yang dikapitalisasi dan juga beban bunganya. Jadi yang kita peroleh adalah yang kita bisa hindari itu 120.28
Sedangkan yang kita bayar adalah 119.272. Interest expense. Ya. Nah, selanjutnya ini juga contoh, tapi contohnya ini udah apa ya, mungkin pelaporan di income statement-nya. Nah, kalau kita lihat dia berada pada posisi income from operation, kemudian other expense and loss. Ya kan? Interest expense sekian dikurangi capitalized interest. Jadi bunga yang dikapitalisasi, artinya bunga yang kita dapatkan, bukan kita bayarkan. Itu ketemu lesson dikurang itu. Oke. Net income. Oke. Nah, jadi gitu. Kemudian kita bisa, pokoknya sama seperti menghitung income statement pada umumnya ya. Income before income tax, net income. Nah, di sini ada catatan kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi bunga. Oh, ini yang tadi ya sebetulnya. Jadi kebijakannya bahwa 11,04% itu adalah yang dikapitalisasi, ya kan? Yang tadi, yang ini. Nah ini. Nah ini untuk special issues related to interest capitalization. Nah pengeluaran untuk tanah. Jadi biasanya, ada penjelasannya, itu nggak ada. Jika tanah itu dibeli sebagai bagian dari struktur, kemudian biaya bunganya itu dikapitalisasi selama periode pembangunan, itu menjadi bagian dalam biaya tanah, bukan bangunan. Itu ya. Jadi kalau untuk merestrukturisasi tanah, itu dia bunga terkait dengan proses restrukturisasi tadi, itu masuk di kosnya tanah, bukan kosnya bangunan. Jadi berbeda. Sebaliknya, conversely, jika perusahaan membangun tanah untuk dijual, ya, termasuk di dalamnya adalah mengkapitalisasi biaya bunga sebagai bagian dari biaya akuisisi atas pembangunan tanah. Nah, ini masuk di biaya expenditure for land juga. Paham ya? Agak bingung ya sebenarnya. Saya juga agak bingung dengan kalimat ini. Kalimat bahasnya terlalu tinggi ya. Mungkin gini, kalau tanah kita beli, kemudian kita bersihkan, kita rawat, kita baguskan. Nah, biaya kita baguskan atau kita restrukturisasi tadi, itu masuk di biaya tanah. Gitu. Oh, plant, not the plan ini maksudnya. Not the land, cost of the plant. Apa bedanya plant dengan land? Itu sama ya. Kita lihat bahasanya lebih accurate, biar nggak misinformation. Plant
pabrik. Not land. Oke. Jadi kalau perusahaan membeli tanah, ya kan? Nah, pembelian tanah dan biaya-biaya terkait lainnya itu dia masuk dalam bagian perusahaan yang beli tadi. Nah, dibebankan di pabriknya. Tuh. Oke. Mulai masuk. Nah, sedangkan kalau perusahaan membangun tanah untuk dijual, gitu ya. Termasuk di dalamnya ada sebuah mengkapitalisasi dari biaya bunganya, maka itu termasuk dalam bagian dari cost akuisisi dari pembangunan tanah. Jadi kalau tanahnya itu digunakan untuk sendiri, gitulah gampangnya, dia masuk di pabrik. Kalau dia digunakan untuk dijual, maka masuk di tanahnya. Oke? Oke. Ya, mulai ya. Aku juga bahasnya terlalu tinggi. Baca ulangnya nanti. Apa? Bacanya ulang nanti. Kan harus tak artikan sendiri nih. Iya. Kayak yang Tak kedua, coba, apa? tak terjemahkan sendiri nanti. Iya, oke. Yang kedua, pendapatan bunga. Secara umum, perusahaan itu tidak seharusnya terkait dengan pendapatan bunga itu apa nih? Interest cost unless on specific borrowings. Jadi biaya bunga yang terkait dengan tadi yang dikapitalisasi itu bukan menjadi bagian dalam pinjaman yang spesifik. Jadi itu khusus untuk kapitalisasi dari perusahaan itu sendiri. Begitu. Oke. Oke. Ini mungkin yang terakhir. Nah, penilaian dari property plant and equipment. Perusahaan itu seharusnya mencatat property plant and equipment itu pada nilai fair value ketika they give out, or fair value itu ketika asetnya diterima. Jadi pada saat proses gitu dan saat penerimaan aset. Ya, seperti itu mungkin. Ada yang tanyakan? Belum. Komplanis berikut. Ini ya agak rumit. Coba kita cari bahasa yang lebih gampang seperti apa. Sebentar. Di buku ada kali ya. Di buku.
Oh, oke. Jadi ini ya yang pertama, itu kalau pengeluaran terkait dengan tanahnya itu, ya, dia itu kalau bagian dalam struktur perusahaan atau pabrik, ya, maka kapitalisasi dari biaya bunganya itu akan dibebankan di pabriknya, di plant, bukan pada tanah. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan ini dia dibangun untuk dijual, seperti kasusnya yang sebelumnya, yang di awal ini kayaknya jauh sekali. Nah, ini kalau dia digunakan untuk held by real estate for resale, maka Oh, jadi inventory. iya seperti itu. Cuman tadi ya. Nah itu kalau digunakan sebagai inventory maka dia masuk di bagian dari tanah. Itu. Oke. Developer. Berarti plan ini itu buat itu tadi. Inventory. Iya. Apa plan? Ini yang awal. Yang ini. Ya, Ini untuk itu loh tadi bangun. improvement, sedangkan yang kedua itu untuk inventory. Jadi ini penggunaan improvement. Karena dipakai sendiri. Ya. Nah, sedangkan yang interest revenue, ini ada contohnya sih kalau di buku. Ada contohnya. Nah, kalau yang kedua interest revenue ini, contohnya di sini. Kalau misalkan ya, tadi kan yang dikapitalisasi kan 120.228. Nah, ternyata nilai yang dikapitalisasi adalah 130.228 gitu. 120. Nah, atau 120.228. Nah, kemudian di dalam 120.228 itu terdapat $10.000 ya, terdapat $10.000 yang merupakan pendapatan atas bunga yang didiskon, gitu istilahnya. Jadi bunganya itu didiskon sehingga bukan 120 ini full adalah nilai kapitalisasi bunganya, tetapi 110.228. Sedangkan yang 10.000-nya itu adalah biaya bunga yang didiskon. Nah, sehingga dia masuk di dalam interest revenue. Nah, company should not offset interest revenue against interest cost unless on specific borrowings. Nah, jadi spesifiknya itu berapa? 110.228. Sedangkan yang salah kapitalisasi adalah 120.228. Jadi perbedaan antara specific borrowings dengan yang non specific itu adalah interest revenue gitu. Oke. Understand? Apa susahnya?
mulai bulat. Apa? Mulai bulat. Bulat. Mm-mm. Mulai bulat tuh artinya tandanya apa? Susah, gampang, atau gampang sekali? Yang pertama. Enggak, ini soalnya beda sama yang kemarin-kemarin loh. Kalau kemarin kan penjelasannya simpel. Iya sih, betul. Karena yang kemarin-kemarin tuh terlalu gampang untuk dibuat simple. Eh, Ya, dinikmati saja. Tapi intinya sih untuk chapter ini sih ya tingkat kapitalisasi lah, itu yang penting. Kalau untuk special issues ini kan hanya sekedar for your information. For your information or additional information itu, atau by information, informasi sampingan. Dosen spesifik nggak menjelaskan gini. Ya sini sih enggak. Halo, gimana Mas? dosen biasanya spesifik nggak menjelaskannya. Kalau dosenku, iya ya, Spesifik redok ya. bulat. Hah? Biasa cuma baca ininya doang, baca slide doang. Memang gitu biasa dosen. Sekedar baca slide emang intinya. Oke, ada pertanyaan? Belum. Nanti kalau misalnya dikasih latihan soal ya tak tanyakan nanti. Kalau misalnya dikasih latihan soal. Iya, kayak kemarin ya. Iya. Kalau dikasih soal kan gampang. Ya, biasanya soalnya sih kayak gini. Nih, yang ini nih. Nah, ini. Nyari. Bla 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 ini. Nah, ini. Ini juga. Nah, pertama ini. Oke. Thank you. Besok berarti masih ini ya, part 2 ya, part 2. Kemarin enak ya. Kalau terlalu gampang dibuat simpel, yang ini terlalu susah. Jadi harus melihat PPT-nya langsung. Well, iya sih. Iya. Kemarin kan Asian NRV dinilai gampang. Ini PPE. Ini fakta. Apa? Ini harus sesuai data. Iya, makanya. Jadi repot juga. Apalagi yang kemarin sebelumnya lagi yang satu itu. Apa itu? Persediaan. Tambah gampang kan. Vivo. Paling gampang itu. Ini PP apalagi setelah ini. Setelah ini apa itu? Soalnya kalau yang di rangkumanku itu penjelasannya cuma dikit. Iya, Tapi sebetulnya. contoh soal latihannya banyak. Iya. Sebetulnya Loh, sih cuma apa penjelasan apa ini? Iya sih. Cuma penjelasan singkat. Biaya perolehan tanah apa gitu. Kan rangkuman materi ya. Iya. Ya sekedar gitulah. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan bisa ditutup ya. Oke lah. Entah tanyanya kalau ada latihan soal tanya sampai nanti. Oke, ini juga mau go out. Besok apa?